Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windari, kelas 243K, NPM 2470112144. Di sini saya akan menyampaikan tugas manajemen proyek perangkat lunak. Bab 1, konsep dasar manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat adalah proses software perencanaan, pengorganisasian, perekoordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia dan teknis yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan perangkat lunak. Problem atau masalah merujuk pada tantangan, hambatan, atau situasi yang memerlukan pemecahan selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Batasan dan cakupan dari masalah yang perlu diatasi dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Dekomposisi masalah atau problem dekomposition adalah proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagi-bagian yang lebih kecil, lebih terkelola, dan lebih mudah mengerti. Istilah proses mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mengarah, mengelola, dan mengendalikan berbagai aspek yang terlibat dalam pengembangan, pengujian, pemeliharaan perangkat lunak. Menggabungkan masalah dan proses dalam pengembangan perangkat lunak. Masalah adalah hambatan atau tantangan yang perlu diatasi, sementara proses adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengarah langkah-langkah dalam mencapai tujuan proyek. Dekomposisi proses adalah pendekatan untuk memecah suatu proses yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola. Bab 2, konsep perangkat lunak. Perangkat lunak software adalah kumpulan instruksi komputer, program, dan data yang memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Lunak pada bagian ini kita akan mempelajari berbagai jenis perangkat lunak yang ada. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan operasi perangkat keras serta menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak lainnya. Beberapa contoh perangkat lunak sistem termasuk 1. Sistem operasi atau operation system, driver perangkat keras atau device driver, analitas sistem atau sistem analitis. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan proses pengguna atau organisasi. Jenis perangkat lunak ini meliputi program kata atau work process, spreadsheet software, pengelola proyek, project management software, sistem manajemen basis data, database management system, DBMS, program grafis atau grafis design software. Tahapan pengembangan perangkat lunak dapat variasi tergantung pada metodologi pengembangan yang digunakan seperti waterfall, agile, dan DevOps. Berikut adalah tahapan umum yang sering terjadi dalam pengembangan perangkat lunak. 1. Analisis kebutuhan. 2. Perencanaan. 3. Desain. 4. Implementasi. 5. Pengujian dan verifikasi. 6. Penyampaian dan implementasi. 7. Pemeliharaan dan pemangku. Bab 3. Kerangka keras manajemen proyek perangkat lunak. Struktur pelaksanaan aktivitas software dengan struktur pelaksanaan proyek yang dapat kelompok ke dalam 5 peran penting pada unsur manajemen. 1. General Manager yang menentukan masalah produk yang biasanya berdampak pada proyek. Project Manager proyek yang bertanggung jawab untuk merencanakan, motivasi, mengatur, dan mengawasi praktisi perangkat lunak. 3. Praktisi yang menyediakan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak baru. 4. Pelangganan dan stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap hasilnya. 5. Setelah dirilis untuk produksi menggunakan akhir berinteraksi dengan perangkat lunak. Ruang lingkup perangkat lunak. Proses pertama dalam manajemen proyek perangkat lunak adalah menentukan ruang lingkup perangkat lunak. Ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut: material, perencanaan sistem, peran, dan kinerja. Proyek 10
tanda yang mengidentifikasi bahwa proyek sistem informasi dalam bahaya. Satu, orang-orang perangkat lunak tidak memahami pelanggan. Dua, ruang lingkup masalah tidak dijelaskan dengan baik. Manajemen dengan buruk. Empat, tools yang dipilih berubah. Lima, kebutuhan baik bisnis berubah. Enam, tidak rilis. 7, menggunakan restraint. 8, sponsor hilang. 9, tidak ada anggota tim proyek yang memiliki kompetensi yang tepat. 10, manajer dan praktisi tidak mengikuti praktisi terbaik. 46, manajemen mutu proyek perangkat lunak. Dalam sebuah proyek perangkat lunak, mutu adalah hal yang sering diperbincangkan dan perdebatan di setiap implementasi proyek perangkat lunak tersebut. Manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan guna memelihara level mutu yang dikehendaki oleh perusahaan. Proses manajemen mutu proyek dibagi menjadi 3 tahap seperti pada berikut ya. Perencanaan mutu atau quality planning. 2, jaminan mutu perform quality assurance. 3, kendali mutu atau perform quality control. Mutu perencanaan mutu. Perencanaan mutu yang diinginkan dari hasil perangkat lunak tersebut dijalankan untuk mencukupi kebutuhan bisnis dan target manajemen proyek. Langkah-langkah untuk menyusun rencana mutu sebagai berikut. 1, definisi mutu yang diharapkan dari deliverable proyek. Tentukan kriteria pemenuhan mutu dan standar pencapaian. 3, definisikan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mutu. 4, deskripsikan quality assurance dan cara melakukan kontrol mutu. Ada beberapa cakupan aspek di dalam proyek perangkat lunak yang perlu diperhatikan pada proses perencanaan mutu proyek tersebut. Cakupan aspek proyek perangkat lunak yang diperhatikan sebagai berikut. 1, fungsi. 2, fitur. 3, sistem output. 4, cakupan kerja. 5, reliability. 6, pemeliharaan. Manajemen mutu di dalam proyek perangkat lunak akan berdampak terhadap biaya mutu yang harus dikeluarkan untuk tujuan memberikan kontribusi hasil yang layak dan memenuhi standar biaya mutu. Dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1, biaya pencegahan. 2, biaya penilaian. 3, biaya kegagalan internal. 4, biaya kegagalan eksternal. 5, biaya peralatan pengukuran dan pengujian. 7, manajemen resiko proyek perangkat lunak. Manajemen resiko adalah suatu proses yang terstruktur yang melibatkan perencanaan, identifikasi, analisis respon, dan monitoring risiko proyek. Proyek utama dalam manajemen resiko proyek adalah sebagai berikut. 1, perencanaan manajemen risiko. 2, identifikasi risiko. 3, analisis risiko. 4, analisis kualifikasi. 5, analisis kuantitatif. Perencanaan penanganan risiko. Pemantauan risiko. Analisis risiko. Proses identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko yang mungkin dapat proyek. Ada 2 analisis risiko. 1, risiko kualitatif. Analisis ini menggunakan risk scoring. Risiko yang sudah diidentifikasi dinilai berdasarkan probabilitas terjadi di risiko, likelihood, dan signifikasi atau dampak konsekuensi. 2, analisis kualifikasi. Dalam list berikutnya berdasarkan skor risiko dilakukan perhitungan dampak dari setiap risiko menggunakan formula yang telah ditentukan. Bab 8 mengenai sistem kontrak. Sebuah tujuan utama mengikat 1 atau 2 atau 3 lebih orang untuk melakukan hal kesepakatan tertentu dengan meneliti beratkan tujuan bersama dan saling menguntungkan berbagai pihak
Berdasarkan hukuman ada 4 poin, yaitu kesepakatan dari yang berkepentingan berfungsi kerja, hal-hal yang penting dilibatkan di surat sebab akibat diperbolehkan hukum. Langkah-langkah analisis proyek yang akan dimasukkan ke proposal: 1. Analisis kebutuhan software. 2. Desain UI atau UX. 3. Database. 4. Code creation. 4. Testing proses. 9. Bab 9. Organisasi dan personel proyek perangkat lunak. Berikut adalah beberapa struktur organisasi yang umum digunakan dalam proyek perangkat lunak. Struktur organisasi fungsional. Struktur fungsional adalah jenis struktur organisasi yang umum digunakan berbagai organisasi dan ada keuntungan dari struktur organisasi, yaitu A. Pemilihan fungsi. B. Keahlian dan spesifikasi. 3. Pengembalian keputusan yang konsisten. Dan D. Penguatan sumber daya yang efisien. E. Pengembangan karir. F. Peningkatan kualitas. Berikut adalah beberapa struktur organisasi yang umum digunakan dalam proyek perangkat lunak. 1. Struktur organisasi fungsional. 2. Struktur organisasi proyek murni. 3. Struktur organisasi matrik. Personel proyek perangkat lunak. Personel proyek perangkat lunak merujuk kepada akuntansi yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Beberapa personel umum dalam personel perangkat lunak: 1. Manajer proyek. 2. Analisis sistem pihak terkait. 3. Perencanaan sistem. 4. Pengembangan perangkat lunak. 5. Pengujian perangkat lunak. 6. Manajer konfigurasi. 7. Dokumentator. 8. UX desainer. 9. Manajer kualitas. 10. Proyek memantau proses. Bab 10. Pengendalian proyek. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai tujuan tertentu atau unik yang cukup penting bagi pihak manajemen atau organisasi. Karena proyek merupakan kegiatan yang penting bagi pihak manajemen atau organisasi seharian, perlukan pengendalian. Adapun tujuan pengendalian proyek yaitu: 1. Memastikan pencapaian tujuan proyek sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan. 2. Mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. 3. Adanya kontrol dilakukan memberikan masukan apakah proyek manajemen plan perlu di-upload atau tidak. Tujuan pemantauan kinerja proyek adalah untuk mengetahui apakah proyek berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dari kontrol jadwal adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas proyek dilaksanakan sesuai jadwal dan bahwa waktu proyek tercapai. Salah satu bagian dari tujuan utama pengendalian proyek adalah waktu. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Klik yang mana nanti ke Lebon? Udah. Motor. Foto saya tapi dia pegang. Indur. Motor saya nggak ada. Itu baru saya pause. Nanya apa ini? Belum. Nah, belum stop tapi ini baru pause. Ada mana nggak ada kacamata?